Kali ini kita sampai pada sakramen pembaptisan pada subjudul Sakramen Baptis Dewasa. Sakramen inisiasi terdiri dari sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam ketiga sakramen ini terdapat dasar-dasar kehidupan Kristiani yang hendak diletakkan oleh gereja. Dengan sakramen baptis, manusia dilahirkan kembali. Lalu diteguhkan dengan sakramen penguatan untuk sanggup bersaksi dan dikuatkan oleh roh kehidupan abadi di dalam ekaristi. Jadi dalam sakramen inisiasi, manusia di bawah masuk lebih dekat dengan kehidupan Allah sendiri. Bagi orang dewasa yang hendak dibaptis, mereka akan menjalani masa pengenalan atau pelajaran katekumen lewat beberapa tahap seperti 1. Pra-katekumenat atau simpatisan dan diakhiri dengan katekumen. 2. Masa pemilihan serta sebagai calon baptis terpilih. 3. Upacara inisiasi. Dan 4. Mistagogi atau pasca pembaptisan. Tujuan tahap-tahap pembelajaran ini adalah untuk mengenali pengalaman dipanggil. Mengapa aku tergerak untuk mengikuti Yesus lebih jauh. Dari sini, mata katekumen diajak untuk menemukan keindahan panggilan itu. Untuk memahami ajaran iman Katolik, sehingga mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Untuk membangun fondasi dasar hidup Kristiani dan sekaligus mengajak para katekumen untuk mengenal komunitas gerejani di mana mereka berada. Yang terpenting untuk para calon baptis pada saat mengikuti pelajaran ini bukanlah banyaknya jumlah pertemuan, lamanya waktu belajar, dan sulitnya belajar, melainkan adalah masa pembinaan, pencobaan, dan kemurnian iman. Apakah benar aku hendak mengikuti Yesus seumur hidupku? Sakramen permandian adalah materai kelegar yang tidak terhapuskan oleh apapun juga, termasuk kesalahan dan dosa kita, sejahat dan seburuk apapun, dan termasuk kalau itu bertentangan dan bahkan melawan Allah sendiri. Maka masa katekumenet adalah saat belajar untuk menjalani hidup menurut nasihat-nasihat Injil, terutama hukum kasih. Saat pengenalan ini juga bisa kita pakai untuk mengenal upacara-upacara liturgi dalam gereja Katolik. Jadi masa pelajaran adalah masa gereja untuk mengantar para katekumen sampai pada ambang pintu kehidupan baru sebagai pengikut Yesus Kristus. Dalam tradisi perjanjian lama, air bah adalah jalan Nuh, dilihat sebagai kekeruntuhan bagi dosa dan awal dari kehidupan yang kudus, dan menuju pada keteraturan atau pemulihan kembali.
penciptaan pada kisah Kejadian. Demikian juga ketika Israel menyeberangi Laut Merah, mereka menyeberangi kematian. Dosa dibersihkan dan mereka memulai satu hidup baru dalam perjanjian dengan Tuhan. Sementara dalam tradisi perjanjian baru, Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan. Air sungai yang mengalir dari mata air melambangkan kehidupan. Air laut yang tidak berjalan dan mengalir kemana-mana, melainkan tetap tinggal di sana melambangkan kematian. Tidak ada kehidupan. Jika Yohanes membaptis dengan air, maka Yesus membaptis dengan air dan darah, lambang dan tanda baptis dan ekaristi. Dalam tradisi perjanjian baru, Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Air sungai yang mengalir dari mata air melambangkan kehidupan. Jika Yohanes membaptis dengan air, maka Yesus membaptis dengan air dan darah. Air dan darah yang melambangkan tanda baptis serta tanda dalam setiap ekaristi yang kita ikuti. Demikian pembelajaran tentang sakramen baptis. Dalam setiap pembaptisan selalu ada wali baptis yang mendampingi para calon baptis. Nah, tentang bagaimana para wali baptis kita akan belajar pada video berikutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami belajar bersama. Sampai jumpa.